Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 09 Pagi, Bapak Anam Abdullah Hadi MM. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SD 09 Pagi, Ibu Rini Setiawati SPD, sekaligus narasumber kita hari ini. Yang sama-sama saya hormati yaitu Bapak Ibu guru yang telah hadir di acara kegiatan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin kiram wa ala alihi wa ashabil akram. Puja-puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam acara kegiatan atau diseminasi paparan budaya positif. Ya. Oke, saya bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, 2 menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3 paparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab, 4 penutup, dan yang terakhir adalah sesi dokumentasi. Memasuki acara selanjutnya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin yang kami hormati, tidak perlu berlama-lama, kita akan memasuki inti acara yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Terima kasih untuk Bu Vera. Ya, saya juga nggak akan lama-lama, jadi kita langsung aja ya Bapak Ibu semuanya ya. Tapi sebelumnya saya mau ini nih, pantun dulu nih. Ya, di ini cakepnya ya, apa asik gitu. Oke, bermain wayang bersama Pak Dara. Tidak lupa mengajak si Tatang. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru tersayang. Iya, oke. Nah, itulah ucapan selamat datang saya untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir di tempat ini. Semoga kita semakin kompak ya. Ya, untuk selanjutnya sebelum saya mulai paparan, saya mau ice breaking nih. Bisa ya kita ikutin sama-sama ya. Nah, ice breaking kita biar kita semangat, biar di siang hari yang waktunya istirahat kita bisa semangat lagi. Oke, silakan Bu. Ikutin gerakannya, saya juga ikutin.
Iya, oke. Udah semangat belum? Semangat. Saya lanjutkan. Ya, hari ini memang saya akan menyampaikan diseminasi itu tentang penerapan budaya positif. Ya, yang penerapan budaya positif ini diawali dengan paradigma perubahan paradigma tentang mindset kita tentang budaya positif, ya. Bagaimana sih seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, disinilah awalan kita untuk merubah pemikiran kita tentang budaya positif. Tentunya kalau budaya positifnya menurut Bapak Ibu pasti hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang positif untuk tujuannya untuk anak didik kita, untuk peserta didik kita. Nah, inilah awalannya itu dulu. Sebelumnya kita itu stimulus respon merupakan suatu konsep yang berasal dari teori behaviors, yaitu menggambarkan perilaku seseorang dipengaruhi oleh rangsangan. Jadi ketika orang itu berubah perilaku harus ada rangsangan, ya, yang diberikan dan respon, baru dia bereaksi, baru dia merespon. Yang muncul sebagai hasil dari rangsangan tersebut. Pasti hubungannya dengan anak didik kita dan kita juga bisa seperti itu. Paradigma stimulus respon ini memandang bahwa kita ini sama. Semua orang melihat hal yang sama, memaksakan kehendak kita kepada orang lain, saling mengontrol, sudah tidak relevan lagi dengan kodrat zaman saat ini. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak kita itu harus menyesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Untuk saat ini, kenapa kita kurikulum merdeka? Itulah tujuannya. Karena kita ingin merubah perilaku peserta didik untuk bisa memiliki karakter yang baik, budaya yang positif, dan anak-anak kita bisa berinovatif, berprestasi seperti profil pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya teori kontrol. Teori ini merupakan pendekatan yang lebih kompleks dan menggabungkan elemen-elemen dari berbagai teori psikologi. Teori kontrol ini memberikan ruang bagi murid untuk mempresentasikan proses belajarnya sendiri. Ya, jadi dalam hal ini guru itu hanya memberikan suatu tuntunan. Guru itu hanya fasilitator, memberikan ide gagasan, pilihan-pilihan positif yang dapat menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaannya peserta didik ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang diutarakan Ki Hajar Dewantara. Nah, tadi tujuan Ki Hajar Dewantara itu membentuk peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita Bapak Ibu guru juga sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif itu yang diawali dengan paradigma perubahan tadi itu akan berlanjut ke disiplin positif. Nah, disiplin positif ini apa sih menurut Bapak Ibu? Disiplin itu bagaimana? Yang bagaimana? Taat pada aturan. Nah, taat pada peraturan pasti hubungannya dengan tata tertib, ya, yang anak kita itu harus ikut dengan tata tertib yang sudah kita buat, ya. Nah, di sini kita dapat belajar sama-sama Bapak Ibu guru semuanya bahwa disiplin positif ini adalah pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada membangun pemikiran dan perilaku positif pada peserta didik. Tujuannya apa? Agar peserta didik itu mampu mengontrol perilaku mereka sendiri berdasarkan pemahaman dan kesadarannya, serta bertanggung jawab atas tindakan dan perilaku yang mereka lakukan. Ya, jadi anak kita ini diajak untuk mereka menyadari tentang dirinya sendiri. Ketika mereka terlambat, ketika mereka tidak mengerjakan PR, ini nanti ada stimulus-stimulus yang harus kita lakukan biar mereka itu tahu kesalahannya di mana,
Terus kenapa sih bisa melakukan hal itu? Ya, jadi ketika kita mengajarkan disiplin positif ini tidak yang harus tadi A, B, C, D harus seperti ini, harus seperti itu. Saya pun juga masih belajar. Jadi di sini kita Bapak Ibu guru dengan saya melakukan diseminasi ini, kita harapannya kita sama-sama belajar untuk peserta didik kita, ya. Nah, disiplin positif ini bukan hanya tentang menghukum, jadi tetapi lebih membimbing dan membangun karakter peserta didik. Yang tadi saya katakan kalau tata tertib itu, aturan itu baku, ya. Ada aturannya pasti ada sanksinya. Nah di sini kita diajarkan sebagai guru untuk melakukan disiplin positifnya ini, mengajarkan anak supaya mereka itu sadar akan perilaku yang mereka perbuat. Jadi nanti mereka akan bisa menyelesaikan masalahnya. Solusinya apa? Kita bimbing Bapak Ibu guru sebagai penuntun dalam hal ini. Ya, sebagai manusia kita punya 3 motivasi perilaku manusia. Ya, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Pastinya kalau kita patuh terhadap tata tertib, tujuannya yang pertama pasti bebas dari hukuman. Iya betul, bebas dari hukuman supaya kita nyaman. Ya pasti ya, saya pun seperti itu gitu. Kalau misalnya kita di jalan raya, ya mematuhi tata tertib, lampu merah kita berhenti, lampu hijau kita jalan. Kalau lampu hijau kita jalan, berarti kita melanggar peraturan. Ya jadinya takut kita dihukum, ya sudah kita menaati peraturan. Nah di sini nih, perilaku manusia nih, motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ketika dia tidak mau melakukan melanggar tata tertib. Tujuannya untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan. Ya, nah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi kalau dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, Bapak Ibu guru pilih yang mana? Idealnya ketiga. Ya. Tapi ya berbeda 1 dan 2. Oke, ya. Nah disinilah kita sama-sama belajar tentang perilaku kita untuk bisa menerapkan budaya positif. Ya, idealnya kata Miss Agus yang ketiga. Ya, inilah tujuan kita. Tujuan kita belajar budaya positif ini yang nantinya akan kita terapkan ke anak didik kita. Ya, untuk menjadikan mereka orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika ada tata tertib atau aturan, itu karena kesadaran dari dirinya sendiri. Ya, kita akan lanjut lagi kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia punya kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar kita itu ada 5. Secara kita tidak sadari, semua ini ada Bapak Ibu di diri kita. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada ya kebebasan, ya kesenangan, iya. Itu tidak hanya dalam diri Bapak Ibu nih, pasti anak-anak kita juga memiliki rasa ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh hidup. Kita berjuang untuk mempertahankan hidup kita, ya. Bertahan hidup di sini, ya manusia itu membutuhkan kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, primer, itu sudah memang dasarnya ya. Manusia ini bertahan hidup dan harus terpenuhi kebutuhannya. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kita Bapak Ibu guru juga di sini saling menyayangi,
Dalam arti memang kita teman, kita saling menghargai, menghormati, dan ingin diterima satu sama lain. Ya, kalau kita tidak diterima, rasanya nyaman? Tidak. Ya, di lingkungan kita bekerja, kalau kita tidak diterima, pasti rasanya kita tidak akan nyaman. Begitu juga dengan peserta didik kita, ketika mereka datang, ya mereka ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin diterima keberadaan mereka. Mungkin akhirnya kita akan melihat anak-anak kita itu yang manja dengan kita, ya, yang inginnya dia, ya ketika dia di kelas membuat sesuatu hal yang tidak baik, mungkin itu juga mereka ingin diterima gitu, ingin disayang gitu ya oleh bapak ibu guru nih, khususnya yang ada di dalam kelas. Nah inilah hal-hal ini, kebutuhan inilah yang harus kita pelajari dan kita pahami untuk peserta didik kita. Yang ketiga, penguasaan, berkuasa. Ya di sini penguasaan ini hubungannya mungkin dengan dirinya masing-masing ya. Kita ingin menguasai, ingin merasa apa ya? Mungkin kita ini harus mengatur atau bagaimana. Nah ini kebutuhan kita juga ini, penguasaan ini ya. Nah nantinya pastinya itu akan bisa kita tangani, khususnya dengan peserta didik kita, kayak anak-anak kita yang membuat misalnya di kelas dia ribut atau berkelahi dengan temannya. Di sini kan juga contoh dari penguasaan, kalau dia menunjukkan saya ini bisa gitu ya, saya ini di sini tuh teman-teman harusnya apa namanya takut dengan saya. Nah, gitu. Ada ya kita yang seperti itu kan bapak ibu ya. Nah inilah nanti yang harus kita pelajari ini. Kebebasan, yang keempatnya adalah kebebasan, merasa ingin bebas. Kita juga sebagai pendidik, ya pastinya bapak ibu guru juga memiliki kebebasan. Kebebasan di sini tentunya yang terarah, teratur. Anak-anak kita juga mereka bebas mengeluarkan ide, bebas berprestasi, bebas berkreasi, tapi segala sesuatunya tentunya perlu ada bimbingan dari bapak ibu guru semuanya. Yang kelima adalah kesenangan. Ya, kesenangan ini dibutuhkan oleh semua orang. Anak-anak kita juga butuh senang di sekolah, butuh mereka pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang mengasihkan ya. Nah di kurikulum Merdeka ini memang kita bapak ibu guru belajar untuk bisa membuat suasana pembelajaran di dalam kelas itu yang menyenangkan ya. Jadi kesenangan ini juga diperlukan oleh peserta didik kita ya. Selanjutnya, nah disinilah posisi kita ya sebagai bapak ibu guru. Di sini kita ada posisi kita, yaitu untuk mengontrol restitusi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 posisi kita. Nanti bapak ibu guru posisinya ada di mana nih kira-kira nih ya? Ya, ada penghukum. Nah, ya penghukum di sini contoh kalimatnya nih, misalnya nih, patuhi aturan saya atau awas ya. Ini biasanya kalimat-kalimat ini yang sering kita gunakan ya. Nah inilah yang tadi paradigma perubahan kita nih ya. Jadi kita sama-sama belajar bapak ibu guru untuk kita bisa berubah untuk lebih baik lagi. Kamu selalu saja salah, nggak berubah-berubah gitu ya. Itu saya sadari, itu juga saya lakukan ya. Tapi ketika kita belajar, ketika kita sudah tahu, pelan-pelan kita berubah. Tidak hanya kita, anak-anak juga kita perlu berubah. Selalu kalimat yang ketiga untuk menghukum, selalu aja, pasti selalu yang terakhir selesainya. Ya, itu kita pasti alami itu di kelas. Anak-anak kita kalau mengerjakan soal lama sekali ya, guru tinggal nih, gitu ya. Nah, yang kedua sebagai pemantau. Nah, di sini bapak ibu guru tugasnya sebagai pemantau. Peraturannya apa? Kamu datang terlambat, kamu tahu
Ya, kalimatnya ada lagi. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan kok bisa sampai kamu nangis? Nah, itu pemantau nih. Sanksi atau konsekuensinya apa? Ketika kamu sudah berbuat salah, sanksinya apa? Ya, ini kalimat-kalimat seperti ini adalah tipe kita pendidik sebagai pemantau. Yang ketiga, membuat rasa bersalah. Kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu sudah bikin nangis temennya, kayak gitu. Ya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Lalu yang terakhir, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, ini di sini dengan pertanyaan seperti ini tuh, jadi anak ini bisa berpikir kayak seperti dia itu merasa bersalah dengan perbuatan yang dia lakukan. Tuh, biar dia tuh tahu salahnya di mana, tuh ya. Nah, yang keempat, sebagai teman, ya. Ini juga secara tidak sadar sering juga kita lontarkan nih kalimat-kalimat seperti ini. Ayolah bantu bu guru, ya kamu jangan terlambat terus dong. Kan malu nih dilihat teman-teman dan kepala sekolah misalnya itu. Ada ajakan nih ya di sini. Terus, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Apa yang udah bapak bantu ke kamu ingat tidak? Nah, kalimat yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini seperti teman kita ke anak didik kita, ya. Jadi kayak teman lah ya. Oke, sekarang manajer. Nah, kita diajarkan juga nih, Bapak Ibu, sebagai manajer. Manajer itu gimana ya? Kalau pesawat mengelola, ya. Jadi mengelola suatu kegiatan apapun itu, ya biar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Nah, ada kalimatnya nih kalau jadi manajer. Apa yang kita yakini? Nah, misalnya anak ini berbuat satu kesalahan, tidak mengerjakan PR, ya. Kita ajak ngobrol. Kamu tidak mengerjakan PR, saya sudah berapa kali? 4, 3 kali. Kamu tahu tidak? Kita sudah punya keyakinan kelas. Tahu? Nah itu. Apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Jadi disinilah tugas kita nih sebagai manajer kelas, ya. Apakah kamu meyakininya? Keyakinan kelas itu kamu yakin nggak? Kalau anak itu bilang yakin, ya berarti dia harus bisa merubahnya. Ada lagi kalimatnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah, disinilah kalimat-kalimat posisi kita sebagai manajer untuk merubah anak kita untuk bisa berbudaya positif. Ya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi anak diajak untuk berpikir, ya, dari kesalahan yang dia perbuat. Nah, ya Bapak Ibu, dari posisi kelima ini, nah, mungkin Bapak Ibu di dalam hati dan pikirannya, oh iya saya yang A, B, C, D, atau saya sudah melakukan semuanya. Ya, jadi selama ini saya sudah melakukan nih penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer. Ya, jadi memang di budaya positif ini kita diajarkan untuk merubah peserta didik untuk bisa berperilaku yang baik, berkarakter baik, ya. Kita pun juga sebagai Bapak Ibu guru juga bisa memposisikan kita ada di mana, di posisi yang mana dari kelima ini, ya. Jangan dipecat dulu ya Bu Vera. Ya, kira-kira nih dari kalimat dan pertanyaan ini, ya, di mana kita? Siapa yang mengatakan? Dan dari kelima posisi tadi, kalimat pertama ini termasuk yang apa?
Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mana membuat rasa bersalah? Iya, coba Bu Vera. Oke, benar ya. Jadi kalimat ini memang pembuat rasa bersalah untuk peserta kita. Kecewa sekali Bapak Ibu guru ya. Lanjut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ya. Coba Bu Vera. Oh, yes. Benar sekali, penghukum ya. Jadi di sini kita menghardik menjas anak murid kita ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi anak ini dianggapnya selalu salah gitu ya. Nah ternyata hal ini kurang baik. Jadi perlu kita berubah, dari kalimat aja perlu kita berubah ya. Lanjut, ayolah lakukan demi saya ya teman. Iya betul sekali Bapak Ibu guru menyimak nih. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayo, yang mana ya? Ayo. Memantau? Oh, coba Bu Vera. Benar, ternyata pemantau ya. Kalimat seperti itu pun juga menjadi pemantau buat kita ya. Terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Ya, manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol guru ini yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, kira-kira Bapak Ibu guru yang mana? Manajer ya. Tentunya kita harus bisa jadi manajer untuk anak didik kita. Ya, semuanya, semuanya. Tapi idealnya kita sebagai manajer untuk anak-anak kita. Ya. Nah, kita lanjut. Keyakinan kelas. Nah, pasti Bapak Ibu guru nih yang wali kelas sudah bikin keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah. Di awal pembelajaran kita, di awal tahun ajaran baru itu di masa MPLS, Bapak Ibu guru semuanya sudah membuat keyakinan kelas. Ada tujuannya. Ya, kenapa dibikin keyakinan kelas? Nah, di sini keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik ya, yang dapat dipercaya dan diakui oleh seluruh anggota kelas. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi anak-anak kita. Ya. Keyakinan kelas ini bertujuan untuk menertibkan siswa bukan dengan pemaksaan, melainkan dengan tanggung jawab yang datang dari setiap diri peserta didik. Keyakinan kelas juga bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang nilai-nilai kebajikan yang diakui bersama. Jadi ada nilai-nilai kebaikan yang diakui bersama-sama oleh peserta didik kita. Ya, coba saya mau tanya Bapak Ibu guru, nilai kebaikan apa saja sih? Nilai-nilai kebaikan yang kita suka ajarkan ke anak didik kita. Misalnya apa? Kejujuran, betul, tanggung jawab, disiplin, kasih sayang, ya, saling menghormati, menghargai, pemaaf. Nah itu semua nilai-nilai kebaikan yang pastinya saya juga yakin Bapak Ibu guru juga menerapkan hal ini ke anak didik kita. Kita nggak akan pernah bosan, tidak akan pernah jemu untuk mengingatkan nilai-nilai kebaikan ini. Nah, keyakinan kelas ini tujuannya seperti itu, biar peserta didik itu dapat menerapkan nilai-nilai kebaikan yang diakui secara bersama-sama di dalam kelasnya. Keyakinan kelas sebaiknya itu juga sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi karena udah disepakati bersama, tentunya juga dilaksanakan dan diakui, diterapkan di lingkungan tempat anak itu belajar. Mungkin keyakinan kelas di kelas saya 4A dengan keyakinan kelasnya Bu Ana di kelas 5B berbeda. Ya, karena sesuai dengan kesepakatan anak-anak kita dengan kita tentunya. Ya, jadi berbeda-beda ya. Nah, di sini kita juga diajarkan tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini hubungannya tadi kaitannya dengan
posisi kontrol kita, dengan kebutuhan dasar kita, dengan paradigma perubahan tadi, disiplin positif. Nah, disinilah ujungnya sebenarnya, ya. Itu di segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas di dalam segitiga itu. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Ya, jadi dari tadi semua itu, disinilah puncaknya. Ya, di menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini validasi kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak kita. Yang terakhir, menanyakan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi segitiga restitusi ini memang ujung tombaknya di dalam budaya positif. Ya, dari hal-hal yang tadi kita sudah bahas, inilah penerapannya. Ya, untuk Bapak Ibu guru semuanya terhadap peserta didik kita. Lanjut, ya. Serius ya. Ini pada serius nih. Ya, segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi itu adalah sebuah strategi yang dilakukan untuk mengarahkan siswa menuju kondisi yang lebih baik melalui pendekatan konseling. Ya, inilah strateginya nih, strategi kita Bapak Ibu guru untuk menghadapi anak peserta didik kita yang masih belum berbudaya positif. Ya, dalam segitiga restitusi, ketika seseorang siswa ini melakukan kesalahan, guru akan merespon dengan mengajak siswa untuk merenung dan berpikir tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, di sini kita mengajak anak kita untuk merenung tentang kesalahan yang mereka perbuat. Nah, jadi kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi untuk menyelesaikan masalahnya. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendidik dan berorientasi pada pemulihan ketimbang hukuman. Ya, jadi ternyata selama ini kalau kita peserta didik itu melanggar aturan atau tata tertib, terus kita menghukum, ya di kurikulum Merdeka pun dan di saat ini itu tidak lebih baik dihindari. Jadi kita mengubah nih mindset kita. Ya, kita memang selama ini dulu apalagi kita zaman kita sekolah ya Bapak Ibu ya, saya ingat kok ketika saya SD itu kalau dapat nilai jelek tuh Bapak Ibu gurunya pun juga menghukum, suruh squat jam 5 kali, suruh push up ya. Tapi ternyata untuk sekarang itu tidak berlaku lagi hal itu. Dan kita harus menyesuaikan kodrat zaman dan alam bagi anak didik kita. Ya, ini 3 langkah tadi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ini contoh kalimat-kalimatnya. Ya, nanti bisa Ibu Bapak praktekkan di kelasnya masing-masing. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, saya juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini kalimat-kalimat dari ketiga langkah itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalimat-kalimat inilah yang nantinya akan kita ajak anak kita untuk bisa merubah sikap dan perilakunya. Lanjut Bu Vera. Yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa
bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, buat dirinya. Ya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi runtutan kalimat ini di akhirnya anak kita diajak untuk berubah ke hal yang baru, gitu ya, yang positif. Kita boleh pasti awalnya ada padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Soalnya dia marah-marah sama temennya gitu kan, sebenarnya dia bisa melakukan hal itu, tapi di ujung kalimat kita berikan kalimat yang positif buat anak kita itu untuk bisa merubah sikap dan perilakunya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah tadi runtutan pertanyaan-pertanyaan itu, kita menanyakan keyakinan yang ada di kelas kita untuk anak kita ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa sih nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Tadi dari keyakinan kelas ya, kita ajak anak kita untuk berpikir ke hal ini. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Atau kamu mau menjadi seorang yang baik? Nah, disinilah anak-anak kita diajak untuk berpikir, untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, ini saya tuh kemarin bersama Kinan, saya bikin video. Ini ceritanya Kinan ini tidak terima pekerjaannya itu selalu dicontek oleh temannya. Dia marah, Kinan marah dan tidak bisa menahan emosinya. Ya, bisa di-setel tapi ya. Bukan ya, yang pertama kalau dari Kinan, itu mendengar dari teman-teman. Kalau ini sama dari dengar. Wajar sih kalau memang semua kan membuat sama dengan kamu. Lalu apa yang kamu lakukan kepada dia? Kamu membuat seperti itu wajar sih kalau kamu membuat seperti itu karena abang kamu selalu dijadikan dia. Ibu akan menghargai tindakan kamu yang membuat tidak bersyukur dan melakukan seperti ini. Sekarang kita cari penasaran. Apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ya, menurut Kinan, saling menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Baik, apabila penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan apabila kamu sedang marah? Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Iya, dekat sekali dengan kamu. Terima kasih kamu sudah terus terang sama ibu ini. Tetap semangat dan sekarang kamu bisa kembali sekolah. Ya, itu salah satu contoh, tapi mungkin belum sempurna ya. Nanti Bapak Ibu guru bisa mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Ya, jadi setelah saya melakukan paparan ini, saya berharap kita ada perubahan untuk lebih baik lagi. Kita sebagai pendidik memang dituntut untuk merubah budaya kita untuk budaya positif, ya, yang bisa kita menjadi teman untuk anak didik kita bisa menjadi pemantau untuk mereka, kita bisa untuk menjadi manajer untuk mereka, ya, untuk
tapi sebisa mungkin kita menjadi penghukum. Boleh penghukum, mungkin penghukum yang lebih positif lagi, ya. Di sini saya pun juga masih merubah perilaku saya, masih merubah cara saya untuk anak-anak kita, ya, untuk bisa menerapkan budaya positif ini. Jujur, ketika saya pertama baca modul ini, ya, itu saya langsung flashback ke saya. Wow, ternyata apa yang saya lakukan itu salah atau belum tepat gitu ya. Padahal kadang kenyataannya itu, ya, kalau kita tidak seperti itu, anak-anak tidak tertib gitu ya. Anak-anak tidak mematuhi aturan gitu. Nah, tapi ya di sini memang tantangan kita sebagai peserta didik, sebagai guru, ya, untuk merubah budaya positif kita dan peserta didik kita. Ya, semoga Bapak Ibu guru dengan adanya paparan ini kita bisa sama-sama untuk ya, kita belajar sama-sama untuk bisa, terutama awalannya adalah mendisiplinkan diri kita sendiri sebagai contoh nantinya bagi peserta didik kita, ya. Terus kita juga bisa merubah cara kita untuk merubah juga peserta didik kita untuk bisa lebih baik lagi, ya. Mereka yang pastinya itu harapan kita sama semuanya, ya. Itu yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu guru. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini, ya. Saya akan akhiri dengan pantun lagi nih Bapak Ibu nih, ya. Iya, biar ada suaranya lagi nih, ya, sebelum nanti ada sesi tanya jawab. Bukan selasih di perempat. Ada petani, anaknya pingsan. Terima kasih diberi kesempatan. Semoga presentasi ini membawa kesenangan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rini atas paparan materinya yang sangat bermanfaat sekali, ya. Kita memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan 2 orang penanya. Iya, terima kasih Ibu Moderator serta MC yang luar biasa, serta nggak kalah juga pemateri kita, yaitu Bu Rini. Saya ingin bertanya perihal yang sering kita lihat, yang sering kita hampir setiap hari kita lihat tentang, yaitu kelas 1, siapa namanya? Salman. Menurut Ibu Rini serta teman-teman tentang apa tadi dibilang budaya positif, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan untuk masalah di kelas 1 tentang Salman ini. Itu aja. Terima kasih. Saya langsung aja ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Wawan. Wah, pertanyaannya luar biasa nih. Sesuai dengan apa yang kita hadapi, ya, sehari-hari di sekolah kita. Itu ada anak didik kita yang memang mempunyai, ya, perilaku yang luar biasa, ya. Bagaimana sih cara kita nih? Ya, sebenarnya tadi kita sudah ada diskusi bersama dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menghadapi anak kita ini yang hubungannya dengan budaya positif tadi, ya. Ya, anak ini memang kalau kita amati, dia suka menyakiti temannya, ya, iseng sama temannya, yang tidak membuat nyaman teman-teman ini dalam kelas, ya. Pasti Bapak Ibu guru pun yang menghadapinya itu akan berpikir gimana cara menghadapi anak ini, ya. Seperti tadi ada 5 kontrol guru, ya. Kita awal
mungkin yang menghukum itu kita ini dulu ya, kita abaikan dulu. Kita mulai dari pemantau. Nah, disinilah tugas Bapak Ibu guru sebagai pemantau. Ini bagaimana ya, anak ini kenapa ya kok berbuatnya seperti itu? Pasti kita cari tahu nih masalahnya ada di mana. Itu bisa kita bikin runtutan atau kronologinya sesuai dengan pengamatan Bapak Ibu guru. Nah, yang kedua tadi kita sebagai teman, bisa juga di sini kita sebagai teman. Kita rangkul anak ini dengan alasan-alasan tadi, kita rangkul, kita ajak, kita kita mendekat ya. Karena bisa jadi anak ini ingin merasa diterima, ingin diperhatikan, ingin disayang ya. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru khususnya di sekolah dasar ini tugasnya luar biasa ya. Kita tugasnya itu dari A sampai Z, tidak hanya memberikan ilmu, tapi kita juga mendidik karakter mereka sampai menyelesaikan masalah. Mungkin guru BP pun juga ada di sini ya, di diri kita masing-masing nih Bapak Ibu. Nah, inilah hebatnya guru sekolah dasar. Bolehlah kita tepuk tangan buat kita ya, semangat buat Bapak Ibu semuanya. Ya, itu tadi pahlawan sudah kita mantau, kita juga bisa menjadi teman buat anak kita ya. Bisa juga kita menjadi teman buat anak didik kita tadi ini yang bernama Salman tadi. Itu kita rangkul, kita ajak bicara ya, ibaratnya kita teman. Seperti apa kita memperlakukan teman kita biar hubungan kita tuh baik. Setelah itu dalam hal ini baru kita bisa jadi manajer. Ya, di sini setelah kita tahu masalahnya, kronologinya, penyebabnya, kita ajak bicara. Pasti yang kita ajak bicara tidak hanya anak ini. Kalau memang sudah berkali-kali tidak ada perubahan, pasti kita akan berbicara juga ke orang tuanya. Ya, kita lakukan diskusi juga dengan orang tuanya. Mungkin penyebabnya bukan dari sekolah, tapi dari rumah justru. Disinilah peran kita untuk bisa bekerja sama dengan orang tua untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak di sekolah. Ya, kita diskusi dengan orang tua, kita bicarakan baik-baik, pasti semuanya akan ada solusinya. Nah, manajer ini juga penting sebenarnya, biar kita bisa memberikan kenyamanan akhirnya nanti ya. Jadi biar selesai masalahnya. Kalau kenyataannya dengan anak didik kita ini tidak bisa juga kita selesaikan, pasti kita akan lanjut ke pimpinan kita, ke kepala sekolah. Ya, di sini peran kepala sekolah juga sangat penting tentunya untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi, masalah guru kelas yang kita hadapi di kelas kita. Ya, setelah itu pasti kita ada pembicaraan, kita ada penyelesaian juga, ada diskusi di situ. Kalau kemarin saya ngobrol dengan pihak puskesmas, nah di situ juga pihak puskesmas karena pas suntik kemarin itu juga tahu nih ya, kalau anak ini nih sepertinya berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus itu tidak dalam hal akademik aja, tapi dalam sikap dan perilakunya itu juga bisa. Cuma levelnya itu kita yang tidak tahu. Pihak puskesmas pun juga memberikan solusi, Pak. Jadi anak-anak yang seperti ini kita harus membuat kronologinya. Tadi yang saya bilang, kita sebagai pemantau, kita catat kejadiannya apa, masalahnya apa, kapan waktunya, gitu ya. Nah, ini yang nantinya akan kita laporkan ke pihak puskesmas, dan di pihak puskesmas ini yang menjadi pegangan untuk orang tua. Ketika nanti orang tuanya, ya mohon maaf apabila misalnya tidak bisa menerima. Nah, inilah kekuatan dari puskesmas yang hasil laporan dari guru kelasnya. Nah, di sini baru nanti akan diarahkan oleh pihak puskesmas ini ke psikolog atau ke dokter spesialis. Jadi seperti itu, ya. Nah, memang prosesnya agak panjang. Itu yang saya dapat informasinya, Pak Mohan. Ya, jadi memanglah ini kita yang masalah kita bersama
Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan langkah-langkah tadi. Ya, kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan dengan guru kelasnya, bisa kita diskusi dengan kepala sekolah dan dengan orang tua. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini. Dari paparan Bu Rini tadi, Bu Rini selalu mengatakan keyakinan kelas dan keyakinan kelas. Yang ingin saya tanyakan, apa bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Itu aja. Terima kasih. Makasih Miss Agus. Iya, kalau dulu kita mungkin taunya tata tertib kelas, ya, peraturan kelas. Tapi sudah beberapa tahun ini kita dihadapkan dengan keyakinan kelas. Ya, tadi apa saya paparkan itu tidak ada peraturan kelas, yang ada hanya keyakinan kelas. Kenapa? Karena peraturan kelas itu sesuatu yang sudah pasti. Itu aturan yang dibuat oleh guru atau sekolah atau kepala sekolah yang harus dilakukan, harus dilaksanakan oleh peserta didik kita. Jadi wajib di sini hukumnya kalau peraturan kelas, ya, tanpa ada kesepakatan, tanpa ada usulan atau tanpa melibatkan peserta didik. Jadi dalam hal ini hanya guru aja yang membuat peraturan itu atau kepala sekolah, ya. Saya datang terlambat, tidak boleh memakai baju bebas ketika datang ke sekolah, harus memakai seragam. Nah itu kan disebutnya apa? Baku, itu peraturan sekolah atau peraturan di kelas. Anak-anak melaksanakan piket, nah itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu melibatkan peserta didik. Jadi melibatkan anak-anak kita dalam membuat kesepakatan, dan tentunya tadi harus dilaksanakan sama-sama sesuai dengan hatinya dia, ya. Nah itu bedanya. Jadi ya tujuannya agar anak kita ini bisa mengungkapkan idenya, gagasannya tentang sesuatu yang harus dia laksanakan untuk meningkatkan budaya positifnya. Jadi sesuai dengan kesadarannya dia. Itu bedanya saya Miss. Terima kasih. Ya, sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah? Alhamdulillah. Kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ibu narasumber kita hari ini yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, dan Bapak Ibu guru sekalian yang sudah hadir juga terima kasih banyak. Akhir kata saya akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Rahayu. Saya rekan dari Ibu Rini Setiawati SPD CGP Angkatan 11. Menurut saya pemaparan yang Bu Rini lakukan tentang disiplin positif sudah sangat baik, sangat bagus, dan bermanfaat bagi rekan-rekan guru di sekolah ini. Semangat terus untuk Bu Rini CGP Angkatan 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.